Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Ica Karlina dari SMK Negeri 2 Kota Jambi kelas 12 jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran dengan guru pembimbing Ibu Elvis Manti. Nah, dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi pembelajaran kelas 12 Otomatisasi Humas dan Keprotokolan pada bab 1, yaitu Hakikat Keprotokolan. Mungkin dari teman-teman sekalian sering mendengar kata protokol dan keprotokolan. Tetapi, pengertian dari kedua tersebut berbeda ya. Untuk pengertian protokol, itu adalah aturan yang menyangkut penyelenggaraan acara-acara resmi atau acara kenegaraan. Sedangkan pengertian keprotokolan adalah berbagai kumpulan atau seluruh naskah berisi tentang persetujuan atau perjanjian yang terdiri dari lingkup regional, nasional maupun internasional. Untuk tujuan keprotokolan itu sendiri, yang pertama, guna memberikan pedoman dalam melakukan suatu acara agar mampu berjalan dengan rapi, tertib, dan lancar. Yang kedua, guna memberikan sesuatu penghormatan pada para tokoh dan pejabat negara atau pemerintahan dan juga pada para tokoh masyarakat. Dan yang terakhir, guna menciptakan dan mempererat hubungan dalam tata pergaulan antar negara, organisasi, partai, dan lain-lain. Next, ada asas-asas keprotokolan. Nah, asas-asas keprotokolan itu ada 3. Yang pertama, asas kebangsaan. Maksudnya di sini, keprotokolan harus mencerminkan suatu watak dan sifat bangsa Indonesia yang tetap dengan menjadi prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, asas ketertiban dan kepastian hukum. Maksudnya di sini, keprotokolan harus memberikan rasa aman dengan adanya satu kepastian hukum. Yang ketiga, asas timbal balik. Maksudnya di sini, keprotokolan diberikan atas balas jasa yang diberikan oleh negara lain. Dalam hakikat keprotokolan, itu ada salah satunya peranan keprotokolan. Nah, untuk yang pertama, sebagai suatu sarana dengan tujuan agar acara dapat berjalan dengan lancar dan aman. Yang kedua, mampu menjadi suatu koordinasi dan mediator. Yang ketiga, sebagai faktor tertentu dari keberhasilan suatu acara. Keempat, sebagai faktor penentu dari keberhasilan suatu acara. Yang kelima, digunakan untuk menciptakan agar acara dapat berjalan dengan megah, khidmat, dan agung. Dan yang terakhir, sebagai media untuk komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam acara. Fungsi protokol. Nah, fungsi protokol dibagi menjadi 6. Yang pertama, fungsi perencanaan. Kita bahas ya. Fungsi perencanaan adalah untuk mengatur suatu acara yang akan dilaksanakan. Acara ini terdiri dari pemilihan tempat, waktu, serta situasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Nah, fungsi ini untuk mengatur dengan rinci mengenai anggota dari kepanitiaan yang terlibat dalam suatu kegiatan atau acara. Yang ketiga, fungsi penggerak. Fungsi penggerak maksudnya memiliki tugas sebagai pihak pengawas dan pendorong anggota yang terlibat dalam suatu kegiatan atau acara. Yang keempat, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan memiliki fungsi sebagai alat untuk memberikan suatu pengamanan
dan rasa jera bagi peserta kegiatan yang tidak mematuhi berbagai bentuk aturan. Yang kelima, fungsi pengkoordinasian. Nah, fungsi ini memiliki tujuan untuk membentuk sikap kerjasama dengan kelompok bagi setiap anggota keprotokolan. Dan terakhir, yang keenam, fungsi pengambilan keputusan. Fungsi ini memutuskan berbagai hal yang memiliki kaitan dengan perencanaan suatu kelompok keprotokolan. Syarat petugas protokol. Yang pertama, harus menekuni bidang tugas masing-masing dan juga harus memperhatikan berbagai kepentingan dalam bidang lainnya. Yang kedua, mampu menjadi petugas pengelola yang efektif dalam situasi yang tertib, kompak, dan memiliki wibawa dalam kondisi yang berdasarkan kekeluargaan. Yang tiga, mampu menguasai berbagai bentuk permasalahan. Keempat, harus memahami akan kepentingan kebersihan, keindahan, dekorasi, ketertiban, keamanan, dan lain-lain. Yang kelima, protokol harus memahami prinsip-prinsip manajemen yang baik. Yang keenam, protokol harus mampu berpenampilan sopan dan baik. Dan yang terakhir, ketujuh, protokol harus mampu melakukan suatu komunikasi secara efektif. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Elvi Sumanti, SPD, sebagai guru pembimbing yang telah memberikan arah kepada saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di rumah. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.